Kanjeng Nabi Sulaiman itu kayanya seperti apa? Hartanya dimakan ikan satu saja itu masih kurang lah. Artinya memberi ini adalah bukan senjata untuk memberikan pencerahan, untuk bisa memberikan pencerahan kepada sesama. Pecah metrik, pecah itu ya kalau menurut saya bisa ditafsirkan, pecah itu mungkin pecah aturannya, tidak jelas segala sesuatunya, akan tidak berlaku adanya sebuah aturan, hingga manusia bondan tanpa ratu, tidak patuh kepada aturan. Tapi uluk salamnya atur bagya wis Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Salam mulas asih kita secara seksama ya. Ciri khas saya tapi uluk salam mulia. Saya akan menceritakan banyak sekali sekarang kan orang yang seolah-olah terharu, bahkan ada yang sempat nangisi keadaan ya, seolah-olah koyoyoyo tersenane kepada rakyat atau cintanya kepada rakyat, ulas asihnya kepada rakyat. Lalu sampai ada yang jaket diberikan, sampai ada yang seolah-olah berani menjatah kehidupan manusia, bahkan sudah ada tuladannya, namun tetap kita belum hikmat, belum bisa berhikmah gitu ya. Kanjeng Nabi Sulaiman itu kayanya seperti apa? Hartanya dimakan ikan satu saja itu masih kurang lah. Artinya memberi ini adalah bukan senjata untuk memberikan pencerahan, untuk bisa memberikan pencerahan kepada sesama. Nah, saya akan menceritakan bahwasanya niscaya tanpa dilandasi sebuah ketulusan, alam ini tetap akan tidak mau. Artinya bumi ini tulus diinjak manusia, ya, diapakan oleh manusia, manusianya mesti tulus. Saya akan menceritakan bahwasanya kehidupan itu ke depan, saya ditanya oleh beberapa orang, ini akan seperti apa? Saya bukan peramal, namun sekali lagi saya itu manut laksitaning kodrat, dalam arti laksitaning kodrat itu saya ngenut laku lajering sukmo yang dasarnya adalah kepada wisikaning kang sukmo. Lah menurut saya wisikaning kang sukmo saya ini adalah sumber atau sumber mata air yang selalu mengalirkan air, manakala habis pun saya ambil sedikit, lalu saya gali sedikit, akan keluar lagi. Walaupun saya itu mesti bersusah menggali lagi. Artinya ada kalanya jasmani saya atau jasad saya ini sedang dalam kontaminasi yang tidak sehat pun, tetap saya berupaya menggali sedikit, niscaya akan keluar mata air. Mata air itu akan keluar airnya lagi, yang memberikan pencerahan atau hilangnya rasa haus pada perjalanan saya. Saya mengatakan bahwa satu saat saya dulu sekali di pertapaan Gebang Kuning atau Ki Ageng Pasir atau Kumoloyakti di sebelah selatan Gunung Serandil, malam hari saya bersemedi atau berdikir, kalau istilah kiai itu, atau meditasi, samalah intinya mengheningkan cipta gitu. Saya mendapat sebuah bisikan, yang menurut saya itu mengerikan, cukup mengerikan, bahwa manakala kondisi manusia tidak kembali kepada fitrahnya sebagai manusia yang harus berperi kemanusiaan. Sekali lagi saya mengatakan bahwasanya fitrahnya manusia mesti berperi kemanusiaan, namun kebanyakan manusia mengingkari daripada peri kemanusiaan itu, tidak mau mengkaji diri, namun mengkajinya itu kepada, ya mohon maaf, taruhlah teori itu ya buku-buku itu, lalu menghafalkan, lalu dia menghafalkan namun enggan mengamalkan. Niscaya dunia ini akan menuju kepada dunia pecah metrik lah.
dunia ini sudah jelas secara itu adalah bumi kita lah, kita sebagai manusia, khalifah fil ard, kalau kata Pak Kiai tentunya ini bumi ya, taruhlah dunia ini ya mungkin bisa termasuk alam semesta ini. Pecah metrik, pecah itu ya kalau menurut saya bisa ditafsirkan, pecah itu mungkin pecah aturannya, tidak jelas segala sesuatunya, artinya aturan mungkin akan tidak berlaku adanya sebuah aturan. Karena aturan tidak berlaku karena sudah merasa ditinggalkan dalam arti aturan-aturan buat apa? Nyatanya ini tidak bisa mengatur kepada kelompok masyarakat atau kelompok organisasi atau yang lainnya, sehingga manusia bondan tanporatu. Di mana bondan tanporatu arti saya itu tidak patuh kepada aturan. Sekali lagi, bondan tanporatu itu yang dimaksud adalah tidak patuh kepada aturan. Lalu mentang koyo gendewo. Mentang koyo gendewo itu ya sudah menentang dengan aturan ya. Mentang koyo gendewo, akas koyo dene kawat wojo. Artinya sudah tidak bisa dicak berembuk ya. Manusia sudah tidak patuh kepada pemimpinnya manusia, tidak patuh kepada pimpinannya atau pemimpinnya atau rajanya atau siapapun, tidak patuh kepada aturannya. Lalu bondan tanporatu itu sekarpe dewe lah, taruhlah secara mudahnya, akas koyo kawat wojo, mentang koyo dene gendewo. Artinya akas koyo kawat wojo ya sudah tidak mau bermusyawarah, intinya masing-masing egois melakukan keputusannya sendiri tanpa pandang bulu, baik bulu kuduk maupun bulu roma dan lain-lain, sudah tidak ada yang dipandang di situ. Lah nanti inilah di antara yang dimaksud ilham negara atau dunia pecah metrik ini. Sudah pecah aturannya, sudah tidak ada yang patuh kepada aturan ini. Inilah di antara mungkin yang dimaksud daripada ilham saya dunia pecah metrik lah. Lalu dunia pecah metrik ini dalam kolom pribadi kita, kegalauan yang tidak ada obatnya karena memikirkan suasana BBM naik mungkin, lalu apa yang menyebabkan kita gaduh dalam berpikir, sehingga kita tidak bisa mencermati dunia kecil kita juga akan pecah. Dunia kita akan pecah juga mengikuti kekarepan atau keinginan, di mana keinginan itu bukan sebuah tujuan, sehingga tujuan terbuang, setiap manusia mengikuti terhadap keinginannya. Sedangkan keinginan ini cenderung kepada nafsu. Nafsu ya apa saja, nafsu kepada makanan, nafsu kepada wanita, nafsu kepada harta, ini termasuk nafsu. Jadi pada prinsipnya negara pecah metrik ini atau dunia pecah metrik ini akan kegaduhan yang timbul pada individu maupun pada organisasi maupun kepada negara-negara ini, dunia pecah metrik akan bondan tanporatu, mentang koyo gendewo, akas koyo kawat wojo. Akhirnya tidak ada aturan yang bisa mengatur manusia. Aturannya ada, namun kelompok masyarakat ini, warga negara ini, sedunia ini kelihatannya sudah tidak mau tunduk dan patuh kepada aturan, karena aturan tidak berkiblat kepada rasa rumangsa atau tidak bermuara kepada rasa, sehingga aturan itu cenderung tidak mempertimbangkan perasaan, yang penting bisa mendapat keuntungan. Lah, ini sudah terbukti seperti peristiwa Bambang Tri umpamanya mengungkit-ungkit presiden. Nah, ini sudah terbukti salah satu di antara yang menunjukkan akan terjadinya dunia pecah metrik. Saya rasa demikian. Terima kasih.